Bunda? Masih di kajian hati. Nangkan. Langsung saja kita memberikan kesempatan lagi untuk Bunda yang sudah hadir. Boleh tanya lagi, masih boleh nanya. Silakan angkat tangannya. Boleh angkat tangannya. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, Kak Des, dan ibu-ibu semuanya. Saya Muti dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Indonesia. Izinkan saya sedikit cerita. Tangan saya gemeter. Berat sekali buat saya untuk mengulang kisah ini kembali. Pada hari itu, tanggal 20 Juni 2025, anak saya yang bernama Yahya Hadi Azikri belum genap usianya 5 tahun Ustadz saat itu. Saat mobil tetangga saya tubuh Yahya 2 kali Ustadz. Saya masih mencoba berdamai dan ikhlas dengan hati saya Ustadz. Kejadian itu benar-benar cepat ibu-ibu Ustadz. Tapi meninggalkan trauma dan luka yang sangat dalam baik bagi saya atau anak saya. Anak yang telah saya tunggu 17 tahun lamanya ditunggu oleh suami saya. Ini luka Ustadz. Pada hari itu tanggal 20 Juni, sekumpulan ibu-ibu mengantarkan tubuh Yahya ke rumah saya yang telah menguning pucat Ustadz. Hingga kami antarkan Yahya ke UGD saat itu Kak. Tapi setelah pengobatan lanjutan di UGD itu, saya ketahui bahwa anak sekecil itu, anak saya, Ustadz, mengalami hatinya, paru-parunya, tulangnya, Ustadz, saya nggak tahu harus berbuat apa. Saya takut, Ustadz, saat itu anak yang benar-benar saya sayang, saya rawat dengan istimewa. Kalau dia diambil sama penciptanya bagaimana? Saya nggak tahu lagi gimana saya akan menjalani hidup. Yahya saat itu dirawat di rumah sakit selama 30 hari. Dengan total 10 hari Yahya itu koma Ustadz. Kalau hari itu Yahya tidak selamat. Tapi Ustadz alhamdulillah memang Allah maha baik, Allah maha sempurna, Allah maha segalanya. Lalu kemudian setelah kami pulang kami fokus ke tulang bahunya yang patah Ustadz. Lalu ternyata setelah di ronsen lagi-lagi Allah menunjukkan kuasanya, bahwasanya tulang itu tersambung dengan sendirinya Ustadz. Tidak perlu dilakukan operasi ulang. Pertanyaan saya, apakah boleh saya meminta pelaku ini bertanggung jawab atau membantu Yahya dalam biaya pengobatan? Bunda, percayalah, tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita illa biiznillah, kecuali semuanya atas izin Allah. Semua yang terjadi, semua yang menimpa, semuanya sudah diatur dalam catatan takdirnya Allah. Kalau kita meyakini itu, maka kita akan belajar
selalu melihat sisi baik dan hikmah yang Allah titipkan dari apa yang terjadi kepada kita. Yang kedua, beliau bertanya, "Aa, boleh nggak saya minta pertanggungjawaban dari orang yang pernah mencelakai diri saya?" Jawabannya boleh. Membela hak, menjaga diri adalah bagian yang diperbolehkan. Silahkan. Boleh dikejar, boleh. Boleh diusut, boleh. Dan untungnya kita punya negara dengan kerangka hukum yang jelas. Kita laporkan kepada yang berwenang, silahkan proses dilakukan. Tapi nanti ketika hasilnya mungkin belum sesuai dengan harapan kita, disitulah kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiarnya lakukan, usahanya kerjakan, pertanggungjawabannya minta, tapi hasilnya seperti apapun nanti belajar berserah kepada Allah. Setuju? Karena membela hak adalah bagian daripada ibadah. Tapi yang ketiga, setelah itu sisanya alangkah baik kalau hati ini lapang, jangan membalas keburukan dengan keburukan. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah orang yang berbuat buruk kepadamu dengan sikap yang terbaik. Jangan pernah khawatir ya dengan segala kebaikan. Karena setiap kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan. Dan ingat, setiap keburukan pun balasannya juga adalah keburukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berbuat amal soleh, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, fala yakhafu zulman wala hadma. Jangan takut kalau ada orang yang zolim sama kamu. Jangan takut kalau ada orang yang menjatuhkan kamu. Kenapa? Ada Allah yang membela kamu. Mbak Muti, bela haknya, kejar pertanggungjawabannya. Tapi setelah itu, kalaupun tidak sesuai, serahkan kepada Allah. Kalau bisa, balaslah keburukan dia dengan kebaikan kita. Ibu, kalau disakiti sama orang, maunya balas apa enggak? Maunya kita balas enggak? Oke, maunya Allah balas tidak? Tidak. Sekarang pertanyaannya, oke lah kita balas. Setelah kita balas, terus kita dapat apa? Biasanya membalas itu lebih besar. Kalau sekarang balasan kita lebih besar sama dia, yang dosa siapa? Jadi kita. Yang awalnya kita bisa mendapatkan pahala, malah kita kehilangan pahala. Justru kita menambah dosa dari perbuatan yang kita lakukan. Bismillah, Mbak Muti jangan khawatir. Yahya akan tumbuh dengan segala kebaikan. Amin. Dia boleh diuji dengan sakit mungkin saat ini. Tapi selama masih ada orang tuanya yang membersamai, pasti ada kebaikan yang Allah titipkan. Saya buka bajunya Yahya sedikit, di situ ada bekas luka. Ada bekas luka, terus di tangannya ini bekas roda mobil. Saya tanya sekali, anak saya kenapa gitu. Saya sambil nangis, tapi masih tetap tidak ada yang mau mengaku. Sampai akhirnya saya bentak, anak ini ketabrak mobil kan, saya bilang. Terus salah satu ibu-ibu, saya nggak tahu siapa, ngasih Yahya ini minum. Terus kemudian yang lainnya bilang, ayo saya antar ke rumah sakit. Mungkin memang ada andilnya aku di sini. Kenapa aku tidur saat itu? Kenapa nggak aku antar? Kenapa dia nggak bersama ART? Ada. Sampai aku depresi, sampai aku jadi pasien polijiwa. Karena aku nggak kuat nahan beban mentalnya, Kak. Mungkin yang selama ini saya pendam, yang selama ini tidak dapat saya utarakan, akhirnya keluar. Dan itu ternyata membuat I'm feeling free gitu, I feel free. Bunda, setiap kita punya dosa. Setiap kita
pernah berbuat salah, maka wudhu adalah amalan yang bisa menghapuskan dosa dan bisa mensucikan jiwa. Belajarlah menjaga wudhu karena setiap butiran air yang kita hadirkan dari wudhu kita akan mengantarkan banyak kebaikan. Siapa yang jaga wudhu maka Allah akan jaga hidupnya. Siapa yang jaga wudhu maka Allah perbaiki hari-harinya. Dan siapa yang pandai menyempurnakan wudhunya maka Allah sempurnakan sholatnya. Ya Allah, bimbing mata kami agar selalu melihat yang baik-baik. Ya Allah, bimbing lisan kami agar senantiasa bicara yang baik-baik. Ya Allah, bimbing tangan kami agar bisa menyentuh, memegang yang baik-baik. Ya Allah, bimbing kaki kami agar kaki kami melangkah ke tempat yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia. Seperti ini nanti Engkau kumpulkan lagi kami di surga ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barang siapa berwudu dan menyempurnakannya, maka keluarlah dosa-dosanya dari tubuhnya hingga keluar dari bawah kukunya. HR Muslim nomor 245. Sekali lagi saya dan Ahilman mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah kita akan selalu berjumpa dalam kajian hati. Tenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.